ketika proses fermentasi pupuk kandang tersebut tidak maksimal, maka hal yang pertama yang akan terjadi pada tanaman, baik tanaman cabai ataupun tanaman terong, adalah terjadinya proses layu, busuk batang dan busuk bakteri. Dan kemudian untuk tanaman cabai biasanya riskan terkena daun keriting, dan kemudian tentunya cenderung pertumbuhannya malah menjadi kerdil ya teman-teman. Oke teman-teman, cuaca agak sedikit mendung, tapi tidak menyurutkan niat kita untuk kesempatan hari ini untuk melakukan aktivitas tentunya. Dan semoga teman-teman dimanapun berada, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini di belakang saya, sebagai teman-teman simak, ini adalah pupuk kandang. Ini kotoran kambing, kemudian sekampa dibakar, dan kemudian kotoran ayam petelur ya teman-teman. Jumlahnya 30 karung, dan hari ini saya akan melakukan proses fermentasi ya teman-teman. Kemudian fermentasinya apa-apa saja bahannya. Seperti biasa, kalau sudah tersedia pupuk seperti ini, pupuk kandang seperti ini, untuk proses fermentasinya sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Yang pertama, kita menggunakan ini dia ya teman-teman. Ini adalah M4 pertanian warna kuning ya teman-teman. Ini untuk proses fermentasinya. Dan kemudian kita menggunakan molase ya teman-teman. Molase ini 1 liter, dan kemudian IM4 nya juga 1 liter. Dan kemudian apakah untuk 30 karung ini 1 liter cukup untuk M4 dan molasenya? Saya katakan, dan saya biasa menggunakan untuk 30 karung ini cukup ya teman-teman, untuk 1 botol molase dan untuk 1 botol IM4 nya. Dan memang ini untuk proses penanaman cabai rawit kaliber ya teman-teman, untuk proses pengolahan lahan cabai rawit kaliber. Kemudian apakah boleh tanam dulu baru kita memberikan pupuk kandang untuk proses penanaman cabai? Jawabannya silahkan ya teman-teman. Jadi selama kotoran hewan tersebut sudah kita fermentasi, maka jika teman-teman mengaplikasikan pada tanaman cabai, itu boleh-boleh saja ya teman-teman, sah-sah saja. Oke, kita lakukan proses fermentasinya ya teman-teman. Bagaimana yang teman-teman simak, ini 30 karung ya. Untuk kita lakukan proses fermentasi. Kemudian apakah boleh dikocor langsung untuk bahannya? Kalau saya menggunakan ya teman-teman, menggunakan Y4 dan molase ini dengan cara dispray ya teman-teman. Dengan menggunakan spray seperti ini, kita spray langsung ke kotoran hewan yang sudah dipersiapkan tentunya. Oke, simak terus videonya sampai selesai untuk proses fermentasi pada kesempatan hari ini. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, setelah kita melakukan proses pemberian IM4 dan molase, berapa lama kita timbun atau berapa lama kita tutup? Semakin lama semakin baik ya teman-teman. Tapi kalau memang teman-teman ingin mengaplikasikannya, saya rasa 1 bulan sudah cukup ya teman-teman, atau 4 minggu bisa kita aplikasikan langsung ke tanaman cabai yang kita miliki. Dan ini adalah cabai kaliber usia 1 bulan setelah tanam ya teman-teman. Ini 1 bulan setelah tanam. Jadi ini memang belum saya berikan pupuk susulan termasuk kotoran hewan, karena ini memang sisa lahan dari timun suri yang dulu saya tanam ya teman-teman. Jadi di usia 1 bulan ini, kemudian apakah boleh kita melakukan pemberian pupuk kompos yang tentunya sudah difermentasi? Ya, jawabannya boleh ya teman-teman. Jadi ketika usia 1 bulan seperti ini, ya bisa teman-teman simak, kita berikan pupuk kompos dengan syarat ya teman-teman, jika ingin melakukan proses pemberian pupuk yang sudah kita fermentasi pada cabai yang sudah kita tanam seperti ini. Jadi kita berikan jangan langsung di
pohonnya ini ya teman-teman. Silahkan teman-teman aplikasikan sebelah sini, kira-kira 5 jari dari pohon tersebut, pohon cabai tersebut, berikan di sini dengan proses ditugal, tetapi langsung dikubur ya teman-teman. Karena kalau salah, kalau tidak dikubur, ini biasanya terjadi seperti cincin ya. Ini akan, pohonnya itu akan menjadi coklat dan lama-kelamaan akan kering untuk kulitnya, dan kemudian itulah faktor penyebab daripada busuk batang. Jadi kalau petani, mohon maaf, yang pemula biasanya memberikan pupuk secara langsung ke tangkai atau ke pohon cabai tersebut, sehingga tanaman cabai tersebut menjadi busuk dan mati ya teman-teman. Itulah. Ini 1 bulan ya teman-teman setelah penanaman. Jadi memang belum saya lakukan proses pemupukan, baik pemupukan susulan secara ditugal. Ini baru saya lakukan pengocoran dengan menggunakan NPK 1616, kemudian asam humat, dan pupuk organik cair Super Trobos ya teman-teman. Spray seperti ini, barulah nanti kita aduk rata ya teman-teman, sampai merata, dan barulah ditimbun selama 3 minggu atau 1 bulan. Lebih waktunya, lebih dari 1 bulan, 2-3 bulan itu lebih bagus ya teman-teman. Setelah selesai proses pencampuran M4 dan molasenya, barulah kita tutup ya teman-teman. Kita tutup serapih mungkin. Teman-teman bisa menggunakan plastik, bisa menggunakan terpal, serapih mungkin. Pokoknya yang penting jangan terkena air hujan, seperti kita sekap ya teman-teman. Tutup seperti ini. Dan diamkan sampai tadi yang telah saya jelaskan ya teman-teman. Jadi oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses fermentasi pupuk kompos atau pupuk kandang dengan menggunakan IM4 dengan molase ya teman-teman. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa ketika proses fermentasi pupuk kandang tersebut tidak maksimal, maka hal yang pertama yang akan terjadi pada tanaman, baik tanaman cabai ataupun tanaman terong, adalah terjadinya proses layu, busuk batang dan busuk bakteri. Dan kemudian untuk tanaman cabai biasanya riskan terkena daun keriting, dan kemudian tentunya cenderung pertumbuhannya malah menjadi kerdil ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Bukan berarti mengajari, tapi ini adalah proses pengalaman sendiri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.